Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, ada nggak sih yang merasa kalau lahan yang kita tanami ini sudah tidak seproduktif dulunya? Dulu hasil panen bisa sangat berlimpah, tapi sekarang hasil panen mulai perlahan menurun setiap tahunnya. Dan produktivitas lahan ini juga sangat erat kaitannya dengan pengolahan lahan. Tapi sebelum kita membahas tentang cara pengolahan lahan yang baik untuk mempertahankan produktivitas tanaman, hari ini kita akan sharing bareng tentang sebenarnya apa sih penyebab dari menurunnya produktivitas lahan kita. Jadi nanti kita sharing santai saja, yang mau utarakan pendapatnya bisa sharing di kolom komentar. Dan untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Gimana nih kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu ya, dan akhir-akhir ini sudah mulai turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, bahkan setiap hari kalau di daerah sini ini sudah rutin turun hujan. Gimana nih kalau di daerah sahabat Senang Tani semua? Dan semoga dengan turunnya hujan ini bisa melimpahkan keberkahan, terutama meningkatkan pertumbuhan tanaman kita, dan semoga saja tanaman sahabat Senang Tani semua ini terhindar dari berbagai macam serangan penyakit, dan semoga panennya bisa berlimpah dan tentunya mendapatkan harga yang pas dan memuaskan. Nah, hari ini kita akan sharing bareng ya. Kalau misal sahabat Senang Tani ada yang mau mengutarakan pendapatnya di kolom komentar, bisa banget. Nanti hari ini kita akan membahas tentang penyebab tanah kita tidak seproduktif dulu. Nah, mungkin kalau orang yang lebih tua dari kita, barangkali sahabat Senang Tani juga sudah pernah mendengar cerita dari orang yang lebih tua bahwa memang orang-orang tua itu menanam tanaman tidak membutuhkan pupuk yang terlalu banyak, kemudian jenisnya juga itu-itu saja. Kemudian untuk penggunaan pestisida, obat-obatan ini juga tidak sekompleks yang sekarang. Tapi dulu produktivitas tanaman bisa tetap memuaskan, berbeda dengan sekarang. Dan memang sekarang ini kebutuhan tanaman ini sudah sangat berbeda dengan budidaya tanaman di zaman dulu ya. Berbagai macam pupuk sudah tersedia dengan berbagai jenis kandungan, kemudian dari pestisida atau obat-obatannya juga sudah banyak sekali bahan aktif yang beredar. Bisa dibilang untuk budidaya tanaman di masa sekarang ini kebutuhannya jauh lebih kompleks dibanding dengan zaman orang tua kita. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari penurunan produktivitas tanaman di lahan kita ini? Tentunya produktivitas tanaman ini sangat erat kaitannya dengan olah lahan dan kondisi lahan kita. Jadi memang untuk saat ini kondisi lahan kita ini sudah mulai memburuk. Kerusakan lahan ini bisa disebabkan oleh banyak sekali faktornya, mulai dari pH yang tidak stabil, kemudian banyaknya residu pupuk kimia dan bahan-bahan kimia yang sudah mengendap di tanah kita, kemudian mulai berkurangnya mikroorganisme baik yang membantu pertumbuhan tanaman dan melindungi tanaman dari penyakit. Dan sebenarnya semua faktor ini berkaitan erat dengan adanya dulu peristiwa revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini dulu terjadi sekitar tahun 1960-an. Mungkin sahabat Senang Tani juga banyak yang belum lahir ya, bahkan orang tua kita juga mungkin belum lahir. Jadi ini dialami oleh orang-orang yang hidup di sekitar tahun 1960-an, di mana revolusi hijau ini adalah suatu program untuk meningkatkan produktivitas tanaman menuju swasembada pangan. Dan program revolusi hijau ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, penggunaan pupuk kimia atau optimalisasi penggunaan pupuk kimia. Kemudian yang kedua adalah penggunaan benih unggul. Jadi dulu memang digembor-gemborkan untuk selalu menggunakan benih yang unggul. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi penggunaan pestisida untuk pengendalian hama dan juga penyakit. Jadi ketiga hal itu yang dulu memang dikuatkan di sekitar tahun 1960-an itu. Jadi memang pemerintah berusaha untuk jor-joran istilahnya untuk menggunakan pupuk kimia, menggunakan bibit unggul, dan pestisida. Tujuannya adalah untuk menuju ketahanan pangan dan swasembada pangan. Dan memang tujuan swasembada pangan tersebut bisa tercapai. Dulu ketahanan pangan
sempat tercapai dan produktivitas tanaman bisa naik. Kemudian pasokan sumber bahan makanan ini sangat banyak sehingga tercapai swasembada pangan. Dulu memang tujuan swasembada pangan ini bisa tercapai. Tapi di balik tercapainya tujuan swasembada pangan tersebut, ada dampak buruk yang dirasakan di masa sekarang. Karena dulu revolusi hijau terjadi di tahun 60-an dan dampak negatifnya ini mulai kita rasakan hari ini. Jadi mungkin nenek kakek buyut kita yang merasakan swasembada pangan, tapi dampak negatifnya kita rasakan saat ini. Apa saja sih dampak negatif dari revolusi hijau tersebut? Yang pertama adalah degradasi atau penurunan kualitas tanah. Jadi tanah kita hari ini semakin rusak karena dulu ini benar-benar jor-joran untuk mengaplikasikan pupuk kimia, kemudian bahan-bahan kimia dari pestisida. Nah, itu memang sangat dimaksimalkan. Jadi sampai sekarang yang tersisa adalah residu-residu bahan kimia yang ada di dalam tanah. Jadi ini menyebabkan penurunan kualitas tanah kita. Dampak yang bisa ditimbulkan dari kerusakan lahan akibat banyaknya residu kimia yang terkumpul adalah kita semakin tergantung dengan input eksternal seperti pupuk kimia. Jadi semakin lama tanaman kita ini semakin ketergantungan terhadap pupuk kimia. Yang awalnya penggunaan pupuk kimia ini hanya memerlukan dosis yang kecil tapi produktivitasnya sudah bagus. Kemudian lama-kelamaan produktivitas menurun, kemudian mulai ditingkatkan dosis pupuknya dengan tujuan untuk mencapai produktivitas yang sama seperti sebelumnya. Kemudian semakin lama, semakin ditingkatkan lagi dosis pupuk kimianya, tapi memang produktivitasnya juga tidak sesignifikan peningkatannya. Jadi istilahnya tanaman kita ini memang sangat tergantung dengan penggunaan pupuk kimia, dan penggunaan pupuk kimia pun juga semakin lama semakin meningkat dosisnya. Nah, hal tersebut bisa meningkatkan biaya atau modal untuk budidaya tanaman kita. Selain pupuk kimia, tanaman kita juga menjadi sangat bergantung dengan penggunaan pestisida yang awalnya dulu tanaman kita ini cukup tahan terhadap serangan penyakit tertentu, tapi kemudian semakin lama kita menggunakan pestisida dengan berbagai macam bahan aktif yang sudah kita aplikasikan ke tanaman, dan akhirnya penyakit yang menyerang tanaman kita ini lama-kelamaan resisten, lama-kelamaan dia tahan. Jadi diaplikasikan bahan aktif apapun, penyakitnya tidak mau hilang. Nah, itulah yang membuat tanaman kita tergantung terhadap penggunaan pestisida. Hal tersebut juga berlaku terhadap serangan hama ya. Yang awalnya dulu hama ulat misalnya hanya memerlukan bahan aktif yang cukup murah, kemudian lama-kelamaan ulat pun meningkat resistensinya. Jadi lama-kelamaan kita harus menggunakan pestisida atau insektisida yang bahan aktifnya lebih mahal. Nah, ketergantungan terhadap input eksternal tadi ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan kita yang sudah mulai rusak tadi, karena mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga sudah mulai banyak yang berkurang populasinya. Yang dulunya ada banyak sekali jamur ataupun bakteri yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan juga melindungi tanaman dari penyakit, lama-kelamaan karena terpapar oleh bahan-bahan kimia, maka mikroorganisme tersebut juga tidak mampu untuk berkembang biak lagi dan tidak mampu untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga melindungi tanaman kita. Nah, jadi kita semakin lama ini semakin memerlukan modal yang cukup tinggi untuk budidaya tanaman. Kemudian dampak lain dari revolusi hijau tadi adalah varietas-varietas yang beredar saat ini kurang tahan terhadap iklim, terutama iklim yang cukup ekstrim. Karena dulu ini juga sempat digunakan varietas-varietas unggul, tapi karena lama-kelamaan varietas unggul ini mulai mengalami penurunan kualitas juga. Seperti kalau misal sahabat Sentani pernah menanam varietas yang tahan virus, kemudian lama-kelamaan varietas ini sudah tidak tahan virus lagi karena ketahanannya ini juga semakin menurun, dan penyakit yang menyerang juga bisa semakin lebih kuat. Penyakitnya bisa beradaptasi dan juga meningkatkan kekuatannya untuk menyerang tanaman yang awalnya memang sudah tahan. Jadi lama-kelamaan varietas-varietas unggul tadi mengalami penurunan kualitas, terutama ketahanannya terhadap iklim ekstrim dan juga serangan penyakit. Nah, jadi itulah mengapa
lahan kita ini sudah tidak seproduktif dulu, tanaman yang kita tanam juga tidak seproduktif dulu seperti yang orang tua kita ceritakan, karena itu memang efek dari revolusi hijau yang pernah terjadi di sekitar tahun 60-an, dan dampak negatifnya ini kita rasakan saat ini. Tanah kita sudah mulai rusak dengan banyaknya residu pupuk kimia, kemudian residu pestisida, dan benih-benih unggul yang mulai mengalami penurunan kualitas dan semakin meningkatnya resistensi penyakit dan juga hama yang menyerang tanaman kita. Jadi semakin lama permasalahan yang terjadi dalam budidaya tanaman kita ini semakin kompleks, baik dari serangan penyakit, serangan hama, kemudian penggunaan pupuk, penggunaan nutrisi. Jadi semakin lama kita semakin bergantung terhadap input eksternal seperti pupuk dan juga pestisida yang semakin banyak macamnya, semakin banyak kandungannya, semakin banyak bahan aktifnya, dan tentunya itu juga bisa meningkatkan modal atau biaya produksi untuk budidaya tanaman di lahan kita. Untuk sahabat senang tani yang punya pendapat lain, mungkin barangkali punya pendapat yang pro atau kontra terhadap revolusi hijau yang sempat terjadi dulu di sekitar 60-an, bisa sharing di bawah dan sampaikan pendapat sahabat senang tani semua, dampak baik dan juga dampak buruknya. Nanti kita bisa belajar bareng. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk tetap mempertahankan produktivitas tanaman kita dengan olah lahan yang baik dan benar. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.